Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Fajar Kelana dari Prodi Arsitektur angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya perancangan arsitektur 1 saya. Dan di tangan saya ini ada maket saya yang berskala 1:50. Jadi di sini saya akan menjelaskan juga tentang set saya. Di sini ada poster saya. Yang pertama ada analisis set, yang kedua ada gubahan, analisis diri, sama struktur dan material. Yang pertama analisis set. Di sini saya akan menjelaskan tingkat suatu pendisinan yang berasal dari Jalan Burg dan berasal juga dari stasiun Jalanmangu. Pada set saya memiliki bukaannya sangat luas. Bentuk bangunan bisa menghadap kemana saja. Kontur tanah yang sangat rata dan ada berbatuan dan lebih tinggi dari permukaan jalan pondok. Respon pada set saya, bangunan set yang menghadap ke timur, maka dari itu ketika matahari terbit, sinar cahaya itu langsung menghadap ke bagian set bangunan saya. Yang kedua, set ini juga terdapat beberapa bukaan sehingga dapat masuknya sinar matahari, udara, serta bisa memandang pepohonan dan pemandangan di sekitar set bangunan saya. Yang ketiga ada bangunan set yang ditinggikan. Bangunan set yang ditinggikan agar supaya tidak terkena air saat musim hujan dan tidak langsung menyentuh batu-batuan di bawah. Juga bisa digunakan untuk tempat memarkir motor dan lain-lain. Dan cuacanya saat pagi hari itu sekitar 24 derajat Celcius. Saat siang sekitar 33 derajat Celcius. Saat sore hari sekitar 28 derajat Celcius. Di sekitaran set bangunan saya vegetasinya itu adalah pohon pisang, rumput hijau, dan ketapang kencana. Arah angin sendiri itu dominan lebih kencang dari utara ke selatan, tetapi bisa berubah tiba saat waktu yang berbeda. Dan di saat musim tropis dia itu ada 23 sampai 33 derajat. Dan di musim hujan ada 30 sampai 70. Dan di poster kedua saya yaitu ada bangunan eksterior, interior, hubungan massa, dan analisis diri. Yang pertama saya akan menjelaskan untuk analisis diri sendiri. Analisis diri saya ketika saya berkegiatan di set bangunan saya. Ketika saya berdiri itu ada tinggi badan saya 172 cm. Ketika duduk 146 cm. Ketika rentangan tangan 219 cm. Ketika tidur itu sama dengan berdiri 120 cm. Dan ini ada bubble gram saya. Terus saya akan menjelaskan kebutuhan ruang yang ada di set saya. Kebutuhan ruang yang ada di set saya itu bisa melihat pemandangan, memiliki ruang mengerjakan tugas, ruang tidur saat waktu senggang. Dan kegiatan saya pada bangunan set saya saat mood terlihat dan mengerjakan tugas. Kedua, rebahan saat tugas sudah kelar semua. Yang ketiga, bersantai saat beban terselesaikan. Yang keempat, menyendiri saat pikiran sedang kacau. Dan karakter dari diri saya sendiri, suka ingin sendiri saat mengerjakan tugas, senang mendengarkan musik saat mood dan sedang mengerjakan tugas lagi banyak tuh saya lebih suka mendengarkan musik. Yang ketiga, seketika suka sambil bernyanyi ketika ingin bersantai-santai saat tugas sudah selesai, ingin teriak-teriak, rebahan, bernyanyi. Dan yang keempat, ketika capek, ngantuk, lapar, saya suka bersendiri. Tetapi saya lebih emosian kalau ngantuk dan capek dan lapar. Dan yang kedua saya akan menjelaskan gubahan massa. Pada gubahan massa saya sendiri, kenapa saya mengambil bentuk segitiga? Set bangunan saya memilih bentuk segitiga. Mengapa saya mengambil gubahan ini berbentuk segitiga? Itu adalah hanya tersendiri dari bentuk yang lainnya dan kekuatannya itu lebih
lebih dominan kekuatannya daripada bentuk-bentuk yang lain. Kenapa saya mengambil bentuk segitiga pada set desain saya? Saya ingin mengambil bentuk segitiga ini karena bentuk segitiga itu suatu struktur yang paling kuat dari bangunan daripada bentuk-bentuk yang lain. Dari persegi, kotak, bentuk segitiga itu memiliki kekuatan yang sangat kuat ketimbang bentuk lain. Dan pada poster ketiga saya yang terakhir ini, di situ ada perspektif set bangunan saya. Dena lantai 1, dena lantai 2, tampak depan, tampak samping kanan kiri, belakang, dan potongan. Dan di sini juga saya menjelaskan struktur dan material saya. Saya menggunakan kayu karena yang saya tahu itu kayu itu menyatu dengan alam supaya hemat energi. Sekian dari saya presentasi IPS pada arsitektur 1. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada perkataan dan sikap perbuatan saya yang kurang mengenakan dan berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.